Talib ini rahimahullah sudah banyak mentahdir semua orang. Jadi yang ada sekarang ini pasukannya yang ada ini. Gitu. Jadi sudah banyak mentahdir. Semua orang ditahdir, termasuk saya juga ditahdir. Saya sahabat dekat dengan beliau dari mulai di pondok sampai keluar pondok. Sampai saya ngajar di Salatiga, Tengaran itu tahun 88 sampai tahun 92 sama beliau juga sama-sama. Sampai keluar, kemudian saya belajar di Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian saya pulang, saya ngajar juga di pondoknya di Jogja, Sunnah. Di antara murid-muridnya itu yang sekarang itu yang jelaskan jihad seperti Zulkarnain, Muhammad Sunusi itu tahun 94 tuh, 95 itu dulu belajar sama saya. Masih banyak lagi itu. Puluhan udah yang belajar. Tapi di situ udah mulai mentahdir dan saya ingatkan tentang tahdir ini bukan baru, dari mulai di Tengaran Salatiga sampai juga di Jogja. Saya kurang lebih 2 tahun yang ngajar di sana. Sampai 96 sampai datangnya Syekh Ali Hasan rahimahullah mendamaikan, tapi terus mulai tahdir terus sampai dirikan askar jihad. Kalau lihat, tapi tetap menisbatkan kepada salaf ini, kelompok ini. Dan kemudian mereka bikin laskar, bawa senjata. Yang pertama kali demo di depan istana, ya mereka pertama kali. Bawa pedang. Pertama kali, nisbat kepada salaf. Apa salaf ada yang demo kepada penguasa? Enggak ada. Ini tahun 2000. Waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid. Ini untuk perhatikan, udah demo. Kemudian berangkat ke Maluku, ke Ambon untuk jihad. Bukan jihad, gak boleh. Kemudian teman-teman waktu itu nanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan menjelang beliau meninggal. Karena tahun itu beliau meninggal, Syekh Utsaimin. Dikirim surat oleh Syekh bahwa ini bukan jihad, bukan, kata Syekh. Bukan jihad. Tapi ini kewajibannya ulil amri. Perselisihan yang terjadi antara orang-orang Nasrani dan umat Islam di Ambon, itu kewajibannya siapa? Penguasa. Kita bantu boleh, tapi menyatakan jihad tidak boleh. Masih belum puas, saya kemudian berangkat. Saya dengan Ustadz Abdurrahman At-Tamimi ke Masyayikh untuk menanyakan apa benar ini jihad yang dimaksud, jihad Islam yang kita harus berperang. Saya berangkat ke Yordan dan juga ke Saudi Arabia untuk menanyakan kepada masyayikh dan ulama di sana. Semua jawabannya sama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya ketemu dengan Syekh Ali Hasan rahimahullah, Syekh Salim Al-Hilali, kemudian saya ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Syekh Rabi Al-Wad, dan yang lain banyak loh sudah saya ketemu. Menanyakan tentang masalah bahwa ini fitnah dan itu bukan jihad. Dan ini terus mereka lakukan sempat 1 tahun atau 2 tahun begitu, kemudian pulang mereka bubar. Tapi tetap fikroh mereka kuat karena syubhat sudah masuk kan di kepalanya. Syubhat untuk mentahdir, syubhat untuk segala macam itu kuat. Makanya dikatakan oleh para ulama, syubhat kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Syubhat, kata para ulama, kalau sudah masuk itu nggak akan keluar sampai hari kiamat. Jadi yang ada di kepala mereka itu, yang mereka tahdir seperti saya, Ustadz Hakim dan segala macam, itu udah bagi mereka apa? Sesat sudah semua. Itu bagi mereka. Seandainya mereka bubar betul, namanya Laskar Jihad bubar, tapi tetap syubhatnya masih kuat. Ratusan orang yang jadi murid saya itu nggak pernah ketemu lagi udah. Bukan 1 yang murid saya itu yang ikut Laskar Jihad, ratusan, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah. Kan itu udah makanan tiap hari itu, ngomongin Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz tiap hari itu makanan tiap hari itu digibahi, tahdir. Nah sekarang kemudian katanya mereka tobat, ya urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kita lihat muamalahnya nggak ketemu sama kita, tetap tahdirannya juga nggak pernah dicabut itu, nggak ketemu. Kalau tadi disebutkan bahwa dia pernah mentahdir roja kemudian enggak, kita belum bisa lihat.
Sama aja seperti orang-orang yang baru hijrah. Orang baru hijrah. Apa kita yakin bahwa mereka tetap istiqomah dengan hijrahnya? Kan belum seperti itu. Nggak usah diangkat, nggak usah dibanggakan, nggak usah dipuji juga. Nggak usah. Urusan dia dengan Allah. Gitu. Orang-orang yang sudah belajar dengan kita, yang berjuang di medan dakwah ini banyak sudah. Gitu. Mereka biarkan aja sampai mereka. Kita mengajak mereka untuk kembali tetap. Gitu. Tapi kenyataan kan nggak ada. Artinya mereka mau ketemu minta maaf nggak pernah. Mereka duduk sama kita, kok kita malah duduk sama mereka? Ini kan kebodohan, kejahilan. Mesti mereka yang datang untuk belajar kepada kita atau duduk bersama kita. Bukan kita yang datang ke tempat mereka. Ini nggak benar. Kan orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat atau syubhat atau yang lain, suruh mereka untuk taubat dulu. Karena secara hukum asal kan nggak boleh belajar dengan mereka. Seperti hadis Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada siapa? Al-asagir, yaitu ahlul bidah. Kalau kita sematkan kepada mereka ahlul bidah, itu nggak zalim kita. Tidak zalim. Karena apa? Mereka juga sudah menuduh kita sebagai ahlul bidah udah puluhan tahun gitu. Kalau kita ngomong sekarang ini sekali ini wajar dong. Karena mereka sudah nuduh kita, cuma nggak lafadznya ahlul bidah. Lafadznya apa? Sururi gitu. Kalau ditanya sururi apa? Nggak tahu sururi itu apa. Nggak tahu mereka.